Baik, selamat Sabat untuk kita semuanya. Selamat Sabat. Ya, saudara-saudara sekalian, pada Sabat ini tentunya kita masih memuji nama Tuhan, bersyukur oleh karena diberikan kesempatan kembali untuk bersekutu bersama, sekaligus kita mendengarkan atau membahas firman Tuhan. Pada malam Sabat ini tentunya kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama, khususnya saya juga diberikan kesempatan juga untuk bisa membawakan pekabaran firman Tuhan, Alkitab, dan tulisan Roh Nubuat pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Ya, mudah-mudahan masih bisa dilihat dengan jelas dan juga suara saya masih terdengar dengan jelas. Pelajaran kita atau pekabaran kita pada malam hari ini tentang pekabaran Nabi Nuh yang dihubungkan dengan pekabaran pada zaman akhir atau akhir zaman. Kalau saudara-saudara membaca flyer di sana yang dibagikan, kita akan melihat ada 4 periode dari sebelum Bahtera itu dimasuki oleh binatang, ada 2 periode, baru ada 2 periode juga setelah Nuh masuk di dalam Bahtera sampai Bahtera itu sudah terapung-apung ya, sampai kandas di bukit atau di Gunung Ararat. Jadi ada 4 periode, ada 4 hal yang kita akan lihat di sini, walaupun kita lihat waktu juga supaya kita boleh berinteraksi ataupun mendiskusikan sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita banyak waktu untuk berdiskusi dan juga saya berusaha untuk membuat pelajaran kita ini detail tapi dengan cepat agar saudara-saudara kita di tempat yang lain juga tidak terganggu untuk waktu istirahat di Indonesia Timur, Tengah, dan Timur ya. Baiklah, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk pelajaran kita pada malam hari ini. Di dalam Matius pasal 24, saudara-saudara sekalian, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita sudah biasa ini. Saya bacakan ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Tentunya kita sebagai umat Tuhan, apalagi anggota SDA, umumnya kita yang hadir pada malam ini tahu ayat ini. Jadi ini sudah sangat jelas. Jadi jangan ada lagi umat Tuhan yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan zaman Nuh, maksudnya zaman air bah pada saat itu, dihubungkan dengan kedatangan Anak Manusia atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini yang katakan adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi sebagaimana zaman Nuh, begitulah waktu kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Itu bahasa yang lebih pas.
Jadi sangat jelas di sini. Lalu ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kita cuma mengambil dari Matius pasal 24 ini yang menjadi pokok atau inti yang akan kita bahas pada malam ini. Jadi dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39 kita akan bahas bersama-sama. Dan dari ketiga ayat Matius pasal 24 ini saya bagi menjadi 4 periode penting tadi. 4 periode penting. Periode yang pertama, zaman sebelum air bah. Lalu yang bagian kedua, ketika Nuh masuk di dalam bahtera. Zaman sebelum air bah itu, ketika mereka makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Lalu periode yang kedua, saat di mana keadaan, situasi orang pada saat itu sampai Nuh masuk dalam bahtera. Itu periode yang kedua. Periode yang berikutnya, yang ketiga, di mana satu periode yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Matius pasal 24 ini, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah datang. Ini di dalam tulisan Roh Nubuat dikatakan adalah periode 7 hari ketika pintu bahtera ditutup sampai hujan tiba atau air itu muncul di muka bumi ini. Itu yang kita lihat yang ketiga. Lalu periode yang keempat, periode di mana air bah itu turun. Baik yang muncul dari dalam darat, dari dalam bumi, dan juga yang muncul dari langit. Dari atas dan dari dalam bumi, dan yang menutupi seluruh bumi. Inilah keempat periode penting yang dikatakan di dalam Matius pasal 24 ini, 37, 38, 39. Sehubungan dengan air bah atau pekabaran Nabi Nuh. Ya, kita akan lihat hal-hal yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini dari Alkitab dan juga tulisan Roh Nubuat. Kita akan melihat aplikasinya pada saat-saat sekarang ini. Oke. Periode waktu yang pertama, periode waktu zaman sebelum air bah. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ke-6, kita sudah tahu ini ceritanya. Allah telah memberi waktu selama 120 tahun. Jadi orang-orang yang ada pada saat itu, ya, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6, diberikan waktu oleh Tuhan, oleh Allah sendiri, selama 120 tahun sebelum air bah itu datang. Di dalam Kejadian 6 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Roh Tuhan dalam keadaan bertarung dalam diri manusia selama 120 tahun sebelum bahtera Nuh ditutup. Jadi kita lihat periode waktu zaman sebelum air bah itu datang. Jadi ada waktu yang diberikan oleh Tuhan selama 120 tahun
kepada manusia yang siap akan dibinasakan pada saat itu. Oleh karena kejahatan yang sudah memuncak. Dan Tuhan melalui hambanya, dalam hal ini Nabi Nuh, memberitahukan kepada dunia, kepada orang-orang agar bertobat dari kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Jadi periode waktu sebelum zaman air bah, sebelum air bah itu datang, orang-orang yang ada pada saat itu dipastikan adalah orang-orang yang sudah mencapai puncaknya, di mana mereka akan dibinasakan oleh karena kejahatan yang mereka lakukan. Selama 120 tahun ini pekabaran diberikan oleh Tuhan lewat Nabi Nuh. Ya. Kemudian di dalam 2 Petrus 2 ayat 5, di sana disimpulkan bahwa Nuh adalah pemberita kebenaran. Berita kebenaran ini adalah pekabaran yang tidak masuk akal. Saudara perhatikan, pekabaran yang tidak masuk akal bagi orang-orang pada zaman itu. Sehingga Nuh dikatakan orang gila, orang tidak waras. Karena keadaan pada saat itu yang diberitakan, yang disampaikan oleh Nuh, itu nggak nyambung. Berbeda sekali. Tidak masuk akal. Sehingga Nuh dikatakan sebagai orang gila. Jadi saudara perhatikan bahwa pekabaran itu nanti sama dengan pekabaran pada zaman akhir. Sebelum hari Tuhan itu tiba. Kedatangan anak manusia itu tiba. Pekabarannya sama, saudara. Ya. Mari kita lihat lagi ya. Kehidupan manusia sebelum air bah. Kita boleh baca dalam Para Nabi dan Bapa jilid yang pertama. Halaman 85 dan 86. Ya. Mereka itu meninggikan diri dengan pemberian dari Tuhan. Itu kehidupan mereka. Tuhan berikan kepada mereka segala sesuatu, tetapi mereka tidak menghargai, tidak bersyukur kepada Tuhan sebagai pemberi. Lalu mereka memusatkan perhatian pada pemberian daripada pemberinya. Bukan mereka bersyukur kepada yang memberi Tuhan itu, tetapi mereka justru fokusnya hanya kepada pemberian yang Tuhan berikan itu. Artinya, inilah mamon itu. Melakukan kepelesiran, kejahatan, pembunuhan, dan seks bebas. Ya. Dari ketiga yang pertama ini, kalau kita perhatikan, apakah itu ada sekarang ini? Karena kita mau membandingkan. Benarkah yang dikatakan Yesus bahwa sebagaimana zaman sebelum air bah, itu akan sama sebelum anak manusia datang yang kedua kali? Ketiga hal ini saya pastikan sudah sangat jelas dan sudah biasa terjadi di sekitar kita ataupun kita melihat di berita-berita. Lalu yang berikut, kehidupan manusia sebelum air bah ini, kalau kita perhatikan, ya, patung-patung ukiran di mana-mana dibuat dan disembah, bahkan diajarkan kepada anak-anak. Saudara bisa baca dalam Para Nabi dan Bapa ini ya, jilid pertama, halaman 85 sampai 86. Patung-patung ukiran di mana-mana dibuat dan disembah. Bahkan anak-anak juga diajarkan untuk hal itu. Sebelum masuk yang berikut, saudara-saudara, di Amerika dan beberapa di Eropa, bahkan di Amerika Serikat sendiri, sudah sangat jelas. Ya. Bukan cuma patung-patung ukiran yang diajarkan, tetapi di dalam pendidikan mereka sekarang ini, anak-anak yang kalau kita di sini TK ya, ajaran-ajaran tentang satanisme, tentang setan, iblis, sudah masuk di sekolah-sekolah. Ya, kalau kita bicara patung-patung ukiran, tentunya ini adalah buatan manusia tetapi disembah. Dan itu diajarkan kepada anak-anak. Yang lebih parah lagi, sekarang ini ajaran setan sudah
berikan kepada anak-anak. Disayangkan sekali. Anak-anak. Saudara bisa cari. Beritanya banyak. Ya, kita tidak tahu di Asia di sini ya. Tetapi itu yang terjadi. Kemudian poligami, saudara. Poligami itu sudah dipraktekkan, sudah lama. Ketidakadilan dilakukan dengan bebas. Siapa yang punya kekayaan, punya kedudukan, bisa menindas orang-orang yang di bawahnya, yang tidak ada apa-apanya. Dan hal itu adalah hal yang biasa. Ya. Poligami artinya seorang istri, seorang suami memiliki banyak istri. Dan kalau kita pelajari lebih lanjut, poliandri juga ada. Poliandri artinya istri yang mempunyai banyak suami. Nah, di dalam prakteknya itu bukan resmi. Bukan resmi, tetapi apa? Suka sama suka. Dan itu dihalalkan pada zaman itu. Dihalalkan. Itu di zaman Nuh. Sekarang, kalau kita lihat sekarang ini, apakah hal-hal ini terjadi di dunia? Terjadi di dunia atau tidak? Sudah terjadi. Sementara akan berlangsung terus dengan intensitas dan kualitas yang lebih hebat lagi. Kemudian, dalam Para Nabi dan Bapa halaman 86 ya, jilid yang pertama, mereka senang membunuh binatang-binatang dan penggunaan daging sebagai makanan menjadikan mereka lebih kejam, lebih haus darah lagi. Sampai akhirnya mereka menjadi tidak acuh sama sekali terhadap nyawa manusia. Ya, saudara, Alkitab sangat jelas memberitahukan bahwa pada awalnya kita punya makanan itu yang di Eden. Itu makanan kita, makanan yang pertama, kelas 1, makanan yang dari surga yang diberikan kepada nenek moyang kita. Biji-bijian, kacang-kacangan. Tetapi oleh karena dosa sudah masuk pada saat itu dan berlanjut terus sampai kepada zaman Nuh yang kita lihat. Kehidupan mereka sebelum air bah senang membunuh binatang-binatang. Mungkin kalau kita lihat sekarang, ini binatang yang halal atau bukan? Ya. Semua binatang mereka bunuh dan menjadi makanan mereka. Dan kalaupun itu adalah makanan yang halal, tetap firman Tuhan dalam tulisan Roh Nubuat ini menyatakan bahwa mereka yang makan-makan daging, apalagi daging yang haram, menjadikan mereka lebih kejam, lebih haus darah lagi. Dan sampai akhirnya mereka menjadi tidak acuh sama sekali terhadap nyawa manusia. Nyawa manusia juga tidak ada harganya lagi kepada mereka setelah mereka memakan daging. Dan inilah kejahatan-kejahatan yang ada pada zaman Nuh, di mana mereka berpotensi untuk dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi diberikan kesempatan selama 120 tahun. Lewat pekabaran Nuh pada saat itu. Ini yang terjadi. Periode sebelum masuk di dalam bahtera yang terjadi orang-orang pada saat itu. Dan kalau kita lihat sekarang ini, bagaimana dengan keadaan sekarang? Apakah benar yang Yesus katakan? Sebagaimana zaman Nuh, begitulah sebelum kedatangan anak manusia. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah sudah terjadi? Ya, apakah sudah terjadi? Saudara bisa lihat di berita-berita, di media, online ya. Sekarang online sudah bisa kita lihat. Saudara perhatikan ini. Ya. Manusia tidak menghargai lagi sesamanya. Oleh karena mereka semakin haus darah, semakin kejam karena penggunaan daging. Ini templakan bagi umat-umat Tuhan yang sudah tahu kebenaran, sudah tahu tulisan inspirasi Roh Nubuat ini. Templakan bagi kita. Jadi saudara perlu untuk memperhatikan periode ini sebelum masuk dalam bahtera. Dalam Review and Herald 27 Mei 1902,
telah terjadi penurunan terus-menerus dalam reformasi kesehatan. Sebagai akibatnya Tuhan dihinakan karena besarnya kerohanian yang hilang. Nyonya White ketika dia melihat keadaan-keadaan mulai dari sejak awal nenek moyang kita berdosa sampai kepada zaman Nuh, terus sampai kepada zamannya Yesus pada saat itu, dan kepada kita yang hidup di zaman akhir ini. Ya. Mengapa kerohanian itu hilang? Karena menurunnya tingkat reformasi kesehatan yang dilakukan terus-menerus. Inilah yang mengakibatkan Tuhan itu dihina. Karena apa? Rohani hilang. Frontal lobe tidak berguna, tidak berdaya, maksimal, hilang. Ya. Mungkin masih sedikit ada, berapa persen, tidak hilang sama sekali, tetapi itulah yang terjadi. Dalam Testimonies seri B nomor 7 halaman 64, dikatakan Roh Kudus tidak pernah dan tidak akan pernah di masa mendatang menceraikan pekerjaan misionaris kesehatan dari pelayanan Injil. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena dihubungkan dengan Yesus Kristus. Pelayanan firman dan penyembuhan orang sakit adalah satu. Jadi mengapa reformasi kesehatan tentang misionaris, pekerjaan misionaris kesehatan dihubungkan dengan penginjilan? Ya. Karena ini yang menyebabkan pada zaman Nuh orang-orang itu dibinasakan. Karena ketika kesehatan itu tidak dipedulikan, ketika orang-orang zaman Nuh ini memakan dagingnya luar biasa, semakin hari semakin hebat, dan mereka tidak peduli dengan sesama manusia. Manusia juga dihajar habis, bahkan dibunuh, dan tidak dianggap lagi itu suatu hal yang berdosa di mata Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi Roh Kudus tidak pernah dan tidak akan pernah di masa mendatang menghubungkan masalah kesehatan, reformasi kesehatan, pekerjaan misionari kesehatan dengan penginjilan. Itu berhubungan erat, ya. Dalam Christ Object Lesson halaman 331, Tuhan memberikan talenta, kuasa pikiran, membentuk tabiatnya. Tabiat itu dibentuk melalui peperangan yang keras, sengit dengan diri sendiri. Hendaklah kita mengkritik diri sendiri secara tajam dan tidak membiarkan satupun sifat yang tidak baik untuk tidak dikoreksi. Saudara, Nuh memberitakan pekabaran sekaligus menemplak semua dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang pada zamannya saat itu. Ya. Mengapa dia templak habis-habisan? Karena dia tahu tidak beberapa lama orang-orang ini akan dibinasakan. Tetapi Tuhan masih berikan kesempatan 120 tahun, bukan pendek itu waktunya. 120 tahun. Tuhan berikan kesempatan kepada mereka agar mereka boleh bertobat. Karena jangan lupa, nanti kita lihat kutipannya yang menyatakan bahwa kalau saja orang-orang zaman Nuh bertobat, ya, akan dipending kebinasaan mereka kalau bertobat, ya. Karena itu nubuatan yang bersyarat, yang berhubungan dengan hidup mati manusia. Dalam Para Nabi dan Bapa jilid 186-87, di tengah kejahatan yang merajalela, Metusala, Nuh, dan banyak yang lainnya telah berusaha untuk tetap menghidupkan pengetahuan akan Allah yang benar dan membendung arus kejahatan. Jadi selama 120 tahun di antara waktu itu ada Metusala juga, ya. Dan dengan Nuh sama-sama mereka berusaha untuk dengan pengetahuan kebenaran firman Tuhan, pengetahuan tentang Allah yang mereka ketahui, mereka juga berusaha untuk membuat supaya kejahatan itu
kalau bisa dihilangkan, dibendung, tidak terjadi berikut. Dikatakan sementara membuat bahtera, Nuh harus berkhotbah. Lalu ada Henokh. Henokh telah mengulangi kepada anak-anaknya akan apa yang telah dinyatakan Tuhan kepadanya sehubungan dengan air bah. Saudara bayangkan 120 tahun. Jadi beberapa orang-orang benar juga, mereka yang ada di sana, terlibat di sana, mereka juga menyampaikan kebenaran selain Nuh secara khusus. Metusala yang sempat mendengarkan khotbah Nuh ikut membantu bahtera, membuat bahtera itu. Jadi itu yang kita lihat sebelum air bah. Nah, kelompok orang-orang yang mendengarkan khotbah Nuh pada saat itu ya, sebagaimana yang dikatakan dalam para nabi dan bapa. Yang pertama itu kelompok orang yang menerima pekabaran tapi tidak meninggalkan dosa-dosa mereka. Mereka dengar-dengar Nuh berkhotbah, ya, berdiri atau duduk di situ mendengarkan Nuh berkhotbah, di mana Nuh dia berkhotbah dekat dengan bahtera yang sementara dibangun. Sambil berkhotbah dia juga membangun dan seterusnya. Jadi kelompok pertama pada saat itu yang mendengarkan khotbah Nuh adalah orang-orang, ya dia mendengar khotbah, dia dengar pekabaran, tetapi dosa-dosa itu tidak ditinggalkan. Dan pada akhirnya orang-orang ini ya menolak pekabaran Nuh. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, dia benar-benar mendengar khotbah dan merasa bahwa apa yang disampaikan Nuh itu, dosa-dosa itu benar. Dan orang-orang ini menerima. Merasa dirinya berdosa. Sesuai dengan apa yang Nuh templak dosa-dosa mereka. Tetapi karena diolok-olok teman mereka, akhirnya menolak juga pekabaran itu. Lalu mereka menjadi pengolok-pengolok yang paling berani. Pertama, mereka ini merasa bahwa apa yang disampaikan Nuh itu benar. Dosa-dosa yang dinyatakan Nuh, di mana mereka akan dibinasakan, benar adanya. Tetapi mereka lihat temannya apa? Ngeledek. Ya, ngeledek, mengolok-ngolok mereka. Akhirnya, karena mereka malu dengan teman-teman mereka yang banyak itu, akhirnya mereka juga menolak kebenaran itu. Padahal Roh Kudus mau bekerja, tapi mereka tolak itu dengan mengikuti teman-teman mereka yang sudah mengolok mereka. Dan akhirnya mereka juga menjadi pengolok-pengolok. Bukan pengolok-pengolok biasa, tetapi pengolok-pengolok yang paling berani. Ya. Saudara, dari dua kelompok ini, apakah itu sudah terjadi sekarang? Sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Yang paling dekat adalah apa? Sebelum Sandelo itu terjadi. Ya, kita bisa lihat ini. Yang ketiga kelompoknya adalah yang mendengar khotbah Nuh, kelompok yang mengaku sebagai penyembah Allah. Siapa penyembah Allah? Artinya ini umat Tuhan pada zaman itu. Pada zaman itu. Kelompok yang mengaku sebagai penyembah Allah, tapi bergantung pada apa yang dilihat, baru percaya. Jadi ada kelompok orang-orang yang mengaku sebagai penyembah Allah, tapi mereka itu imannya itu lihat dulu, baru beriman, baru percaya. Kalau tidak dilihat dengan mata kepala, nggak mau percaya. Dan dikatakan kelompok inilah yang paling gigih menolak pekabaran Nuh. Disayangkan, orang-orang ini tahu kebenaran, penyembah Tuhan. Tetapi iman mereka itu kerdil. Kerdilnya di mana? Mereka melihat dulu, baru percaya. Yang disampaikan oleh Nuh adalah pekabaran selain menemplak dosa-dosa mereka. Pekabaran Nuh adalah bahwa dunia ini akan dibinasakan oleh air yang banyak, air bah. Dan itu tidak pernah terjadi. Jadi para pengaku penyembah Tuhan, mereka itu tidak percaya yang disampaikan Nuh. Mereka percaya dengan apa yang biasa mereka lihat. Karena tidak pernah mereka lihat, tidak beriman, mereka tidak percaya. Dan pada akhirnya dikatakan kelompok ini, merekalah yang paling gigih menolak pekabaran Nuh.
tentunya mereka memprovokasi juga orang-orang lain. Karena mereka ini sudah ada di dalam kebenaran, penyembah Allah. Tetapi imannya kerdil. Lihat dulu baru percaya. Inilah kelompok orang yang mendengarkan khotbah Nuh, sebagaimana yang terdapat dalam Para Nabi dan Bapa jilid pertama halaman 88. Kelompok yang keempat, ya, mereka yang lebih percaya hukum alam daripada Allah pencipta. Ini orang-orang ahli filsafat, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan alam yang luar biasa. Sampai akhirnya mereka lebih percaya hukum alam daripada Allah pencipta. Mereka cuma melihat kehebatan alam ini, ya, keadaannya yang luar biasa. Mereka tidak percaya kepada pencipta alam ini, tapi mereka lebih percaya hukum alam daripada Allah pencipta, dan menganggap hukum alam itu lebih tinggi daripada Allah pencipta. Ini orang-orang pintar. Ya, mereka yang mendengarkan khotbah Nuh, yang kelompok keempat ini orang-orang pintar, orang-orang punya titel yang sekolah-sekolah tinggi, ahli filsafat dan ahli yang lainnya, ya tentunya. Tetapi mereka lebih mempercayai ilmu yang mereka dapatkan, mempercayai alam yang mereka lihat yang luar biasa daripada kepada Allah pencipta itu. Ini kelompok yang keempat. Kelompok yang kelima, kelompok yang lebih percaya kepada teladan orang-orang pintar, termasyur, bijaksana. Jika para cendekiawan percaya, maka mereka juga percaya. Jika tidak, mereka juga tidak percaya. Jadi ikut-ikutan. Jadi kelompok yang kelima ini adalah mereka ikut-ikutan sama orang pintar, sama orang-orang yang punya titel, orang-orang kaya, orang-orang yang berpengaruh. Kalau mereka belok kiri, mereka juga belok kiri. Kalau mereka belok kanan, mereka juga belok kanan. Orang-orang cendekiawan, orang pintar ini. Jadi hidupnya adalah ikut-ikutan saja. Jadi ketika Nuh mengkhotbahkan firman Tuhan, mereka ini melihat kelompok yang keempat. Apa yang dilakukan sama mereka? Oh, mereka tidak percaya kepada Nuh. Mereka lebih percaya hukum alam. Alam yang diciptakan oleh Tuhan pencipta. Jadi kelompok yang kelima ini karena kelompok yang keempat ini mereka lebih percaya hukum alam, mereka juga ikut ke sana. Orang-orang pintar. Inilah kelima kelompok yang ada pada zaman Nuh. Ya. Semua itu diaplikasikan sebelum kedatangan anak manusia. Kelima kelompok ini ada. Apakah di dalam kebenaran yang sudah percaya kepada Tuhan maupun yang tidak. Itu aplikasinya ada. Ya. Saudara bisa lihat. Kalau keempat kelompok ini sudah ada, maka sebagaimana zaman Nuh, sebelum air bah itu, maka kedatangan anak manusia juga sudah sangat dekat jika melihat kelompok ini. Nah, di dalam tulisan Roh Nubuat ini, Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 88 sampai 89 dikatakan, bukanlah orang banyak atau suara terbanyak yang berada di pihak yang benar. Dunia ini berbaris melawan keadilan Allah dan hukum-hukumnya. Dan Nuh dianggap sebagai seorang fanatik. Nuh adalah seorang yang fanatik. Dunia mengolok-ngolok kebodohan orang tua itu. Gantinya, orang-orang itu merendahkan diri di hadapan Allah. Mereka terus hidup dalam pelanggaran, kejahatan. Seolah-olah Allah tidak pernah berkata-kata kepada mereka melalui Nabi Nuh ini. Saudara-saudara, ya dulu mungkin hal seperti yang dikatakan ini, ya, suara terbanyak adalah suara Tuhan, adalah suara yang benar. Mungkin dulu-dulu seperti itu. Tetapi sebagaimana tulisan Roh Nubuat katakan, bukanlah orang banyak atau suara terbanyak berada di pihak yang benar. Kalau di politik-politik, di dalam pemilihan-pemilihan, ya mungkin seperti itu. Tetapi di dalam kebenaran, tidak ada hal-hal seperti itu. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu, memang
suara terbanyak memang orang-orang benar semua, ya itu lain. Tetapi untuk memastikan suatu kebenaran, bukan harus banyak orang voting, baru itu kebenaran. Ya, tidak demikian. Karena apa? Di dalam dunia ini, setan sudah masuk di dalam semua lembaga, semua lingkup, bahkan di kalangan umat-umat Tuhan sendiri. Sehingga suara terbanyak adalah suara Tuhan, itu dipakai oleh iblis, oleh setan, di gereja kita. Itu terjadi, saudara. Terjadi. Jadi, inilah yang dikatakan dalam tulisan Roh Nubuat. Bagaimana kehidupan umat Tuhan di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Masalah Roh Nubuat, ya. Berdosa kalau menolak tulisan Roh Nubuat. Oleh karena setan tahu, tulisan Roh Nubuat ini akan membantu umat Tuhan untuk bisa melihat apa sepak terjang setan. Penipuan apa yang setan akan buat kepada umat yang sisa di zaman akhir. Setan tahu tulisan Roh Nubuat ini khusus untuk umat yang sisa, the Seventh-day Adventist. Oleh karena itu dalam Testimoni jilid 1 halaman 48, penipuan terakhir setan ialah membuat agar tidak ada faedah apapun kesaksian Roh Nubuat tersebut. Ya, kita harus ulang-ulang ini supaya kita jangan tertipu. Kita sudah tahu cara kerja setan. Ya. Nah, di dalam kutipan ini, Testimonies to Ministers, ya, halaman 327, bila seseorang menutup mata terhadap tulisan Roh Nubuat yang Allah sudah berikan dan masih merasa bijaksana berjalan pada bunga api sendiri, buatan sendiri, maka dengan demikian itu sudah merusak sidang. Jadi kalau ada seseorang merasa pintar, jago dalam Alkitab, dalam tulisan Roh Nubuat, dan merasa dia orang yang bijaksana dengan ide-idenya, maka orang itu sudah merusak sidang. Artinya dia tidak menggunakan tulisan Roh Nubuat, lalu dengan ide-idenya dia memberikan masukan-masukan di jemaat tanpa menggunakan tulisan Roh Nubuat, dikatakan dia sudah merusak sidang. Orang seperti itu tidak pantas menjadi seorang pendeta atau menjadi seorang ketua konferensi. Kalau sampai dia tidak mau menerima tulisan Roh Nubuat, ini Testimonies to Minister, ini kesaksian atau nasihat untuk para hamba Tuhan, pendeta, ya. Nah, kutipan ini ditujukan untuk para pendeta dan pimpinan-pimpinan konven yang tentunya adalah para pendeta. Kalau sampai mereka tidak mempercayai tulisan Roh Nubuat, kesaksian Roh Nubuat, mereka sudah merusak jemaat. Dan mereka, ya, tidak pantas menjadi seorang pendeta, apalagi seorang ketua konven, ya. Mereka tidak mendengarkan nasihat dari sumber segala hikmat dan akal budi itu. Jadi kalau masih ada hamba Tuhan, pendeta yang tidak mengakui tulisan Roh Nubuat adalah dari Tuhan, saya pikir mereka itu perlu pindah jurusan. Ya. Itu yang harus kita ketahui. Para nabi dan raja, halaman 140. Hari ini dibutuhkan suara yang berani menegur dengan keras dan tegas. Saudara, perlu Nabi Nuh modern di zaman akhir ini. Suara yang berani menegur dengan keras dan tegas. Ya. Karena dosa yang keji telah memisahkan manusia dari Allah. Khotbah yang lunak yang sering dihotbahkan tidak meninggalkan kesan apapun. Banyak trompet tidak punya suara yang jelas. Kebenaran firman Allah tidak mengena, menusuk dalam hati para pendengar. Sekarang ini sudah zaman akhir, saudara. Khotbah-khotbah yang biasa, khotbah-khotbah yang lunak, yang sering kita dengarkan itu sudah tidak pada tempatnya lagi. Sudah tidak pada tempatnya lagi. Ya. Harus tegas mempersiapkan umat bagi kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Sekaligus menegur dosa-dosa yang ada sebagaimana yang ada pada zaman sebelum air bah. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, saudara, ya.
di dalam peristiwa akhir zaman halaman 146, kita masih belum cukup rela untuk mengganggu Tuhan dengan permohonan kita, memohon kepada karunia Roh Kudus. Tuhan ingin agar kita mengganggu Dia dengan hal ini. Ia mau agar kita mendesakkan permohonan kita ke tahta itu. Kecurahan Roh Kudus ke atas jemaat dinantikan pada masa mendatang. Tapi adalah kesempatan bagi jemaat kita mendapatkannya sekarang. Kita perlu, tolong saudara yang masih dibuka ya, tolong di mute supaya tidak terganggu ya. Kepada saya, kata Nyonya White, ditunjukkan bahwa penyebab terbesar mengapa umat Allah sekarang menjadi buta rohani. Karena apa? Tidak mau menerima nasihat. Padahal tahu dosa disampaikan. Kejahatan yang dilakukan disampaikan, diberitahukan. Tapi dicuekin. Nah, ini di kalangan umat Tuhan yang menyebabkan kebutaan rohani. Tumpul pikiran di frontal lobe-nya itu. Karena apa? Setiap ada nasihat dicuekin. Sampai akhirnya apa? Mengeraskan hati untuk tidak mau menerima. Apalagi yang berhubungan dengan kesaksian roh nubuat. Yang kalau kita pelajari, itu sangat menemplak dan sangat tegas, keras. Ya. Jadi, kebangunan rohani adalah kebutuhan kita yang terbesar saat ini. Ya. Reformasi yang dibutuhkan di kalangan umat dan kuasanya yang menyucikan itu harus terjadi lebih dulu di kalangan para pendeta dan para pekerja. Kalau yang di atas ada reformasi, ada revival, maka di bawahnya itu akan mengikuti. Itu yang dikatakan. Ya. Sekarang ini setan sedang berusaha menahan umat Allah supaya tidak mengadakan kegiatan, menahan mereka supaya tidak melakukan bagiannya dalam menyebarkan kebenaran, sehingga akhirnya mereka ditimbang dalam neraca dan ringan adanya. Penginjilan ini sangat dibenci oleh setan juga, dan membuat kita, manusia, umat Tuhan khususnya, akan lumpuh dalam hal rohani. Jadi mereka yang tidak melakukan apa-apa dalam pekerjaan Tuhan, bukan hanya gagal bertumbuh dalam Kristus, tetapi ia menjadi seorang yang lumpuh rohani. Ya. Lumpuh, nggak bisa berjalan. Artinya nggak sehat itu. Ya. Lama-lama dia akan mati. Pelayan Injil 73, orang Kristen sejati bekerja bagi Allah. Kapan bekerjanya? Seumur hidup. Tulisan roh nubuat yang lain. Jangan mengharapkan kita akan ke surga. Kita akan gagal ke surga kalau tidak pernah melakukan penginjilan. Penginjilan itu adalah pola hidup. Bukan karena sesuatu yang diberikan oleh organisasi, ya, ditugaskan, tidak. Itu adalah pola hidup pribadi, di mana itu akan menjadi karakter yang dibawa sampai ke surga. Seorang yang tidak pernah menginjil, ya, tidak melakukan penginjilan, jangan harap ada di surga. Ya. Bukan karena disuruh, ya, oleh organisasi dan seterusnya, tetapi itu adalah pola hidup pribadi kita, karakter kita, yang akan dibawa ke surga. Karena roh surga adalah roh yang penuh pengorbanan, roh yang membawa orang-orang kepada keselamatan. Itu roh surga. Kalau saudara-saudara ingin ke surga, milikilah roh penginjilan, semangat menginjil secara pribadi. Harus dilakukan setiap hari. Sebagaimana kita berolahraga juga tiap hari untuk kesehatan secara jasmani. Kalau kita di dalam kehidupan kita salah langkah dalam tulisan roh nubuat ini, langkah berikutnya lebih mudah kita jatuh. Jadi kita harus benar-benar melangkah dengan pasti di dalam Tuhan, dalam kebenaran. Ya. Betapa banyak orang dibutakan, para nabi dan bapa jilid 2 halaman 36. Mereka bergegas dalam jalan yang dilarang, melanggar hukum ilahi, dan tidak dapat melihat bahwa Allah dan malaikatnya sedang melawan mereka. Seperti Bileam, mereka marah kepada orang-orang yang mencoba mencegah kebinasaan mereka.
Hal ini kelihatan di jemaat-jemaat Tuhan. Apakah di keluarga-keluarga umat Tuhan ataupun di jemaat, di gereja. Ya. Betapa banyak orang dibutakan. Dibutakan apa? Ada orang-orang, ada umat Tuhan yang setia, yang memberikan dorongan, memberikan amaran nasihat, supaya mereka diselamatkan, tetapi mereka tidak mau. Mereka marah kepada orang-orang yang mencoba membawa mereka supaya selamat, supaya mereka tidak dibinasakan. Orang-orang ini malah dimarah. Dan itu dikatakan banyak, betapa banyak orang-orang yang dibutakan untuk hal-hal seperti itu. Padahal mereka mengaku umat Tuhan, the Seventh Day Adventist. Tapi banyak ketika diingatkan, diamarkan supaya mereka selamat, mereka membenci orang itu, marah-marah. Dan dikatakan mereka marah kepada orang-orang yang mencoba mencegah kebinasaan mereka. Ya, harusnya bersyukur, berterima kasih, sudah diingatkan. Tetapi itu sama dengan keadaan pada saat sebelum air bah, zaman Nuh. Nuh juga memberitahukan kepada orang-orang pada zaman itu. Tetapi kita lihat ada 5 kelompok. Mereka dengar, tapi tidak mau melaksanakan. Bahkan di kalangan umat Tuhan juga. Para penyembah Allah pada saat itu juga. Bahkan akhirnya mereka menjadi apa? Pelaku-pelaku yang mengolok-ngolok kebenaran Tuhan. Dan akhirnya mereka menjadi penganiaya-penganiaya orang-orang yang benar. Adalah satu perkara yang berbahaya. Membiarkan satu tabiat yang tidak Kristiani tinggal dalam hati. Satu dosa yang dimanjakan sedikit demi sedikit merusak tabiat. Menaklukkan kuasa-kuasa yang lebih agung ke bawah keinginan yang penuh dosa. Jadi nggak perlu banyak-banyak dosa. Ya. Satu dosa saja yang saudara miliki, yang dimanjakan, lama-kelamaan akan merusak tabiat saudara. Kerohanian akan jauh menurun dan hilang akhirnya. Dan akhirnya tidak merasakan semua kejahatan yang dilakukan itu dosa lagi. Dan itulah yang terjadi pada zaman Nuh. Dan itu juga dinubuatkan akan terjadi pada zaman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Itu terjadi sekarang ini. Ya. Jadi kita bisa melihat di sana betapa hebatnya cobaan-cobaan, kejahatan-kejahatan yang terjadi zaman Nuh, dan itu sudah terjadi pada saat zaman sekarang ini sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara sekalian, kita lihat periode waktu Nuh masuk ke dalam bahtera. Ya, jadi periode yang pertama tadi kita sudah lihat orang-orangnya yang mendapatkan pekabaran dari Nuh. Nah, sekarang periode waktu Nuh masuk dalam bahtera. Dalam Kejadian 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan yang betina dari segala yang hidup. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Pada saat ini, semua kejadian yang hidup, begitu pula manusia telah dibagi menjadi 2 bagian. Yang selamat dan yang akan binasa. Kalau yang selamat itu berada dalam bahtera. Dan yang binasa itu pasti yang berada di luar bahtera. Jadi pintu bahtera, saudara-saudara sekalian, itu adalah lambang penutupan pintu kasihan, close of probation, bagi orang-orang pada zaman itu. Kalau orang-orang itu masuk dalam bahtera, mereka selamat. Tetapi di luar dari pintu itu, tidak selamat. Dan itu diberikan waktu. Jadi periode waktu Nuh masuk dalam bahtera. Ini yang kita perhatikan, ya, kita perhatikan. Terjadi keanehan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Jadi orang-orang yang ada pada saat itu seharusnya mereka apa? Kaget. Karena apa? Tidak pernah mereka melihat binatang berbaris berpasang-pasangan menuju bahtera. Jadi kita lihat walaupun ada keanehan di mana manusia yang hidup pada zaman Nuh itu nggak pernah mereka lihat.
Tetapi oleh karena mereka sudah mengeraskan hati, yang kita lihat ada 5 kelompok orang itu, karena sudah mengeraskan hati, akhirnya mereka tidak melihat terang kebenaran. Semua dianggap hal-hal yang biasa saja. Padahal mereka sudah akan ditentukan untuk binasa selama-lamanya. Manusia tetap melakukan perbuatan biasa mereka. Mereka sudah lihat binatang berpasang-pasangan masuk dalam bahtera, tetapi mereka masih melakukan kekejaman, kejahatan, kepelesiran, seks bebas yang tidak sesuai dengan Alkitab dan firman Tuhan. Ini yang dilakukan. Bukannya mereka bertobat, kaget dengan peristiwa yang aneh, yang baru mereka lihat, tetapi mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa mereka lakukan, kekejaman, kejahatan, kepelesiran, seks bebas, sebagaimana sebelumnya. Tidak membuat mereka bertobat peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya. Kalau kita hubungkan dengan peristiwa sebelum Yerusalem dihancurkan tahun 70 Masehi, ya, kita hubungkan di sana, kita melihat juga keadaan yang sama dalam Kemenangan Akhir halaman 30, paragraf yang ketiga. Tanda-tanda dan keajaiban bermunculan mendahului bencana dan malapetaka itu. Artinya mendahului kebinasaan Yerusalem, kota Yerusalem. Jadi sama dengan zaman Nuh. Jadi binatang-binatang yang berpasang-pasangan menuju bahtera itu adalah hal yang aneh, keajaiban, yang tidak digubris, yang tidak dipedulikan oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Pada saat sebelum kehancuran Yerusalem, diberikan tanda pada tengah malam bersinar terang yang tidak biasa di bait suci. Di awan-awan terbenam matahari, terukis kereta-kereta perang, bala tentara siap berperang. Lalu imam-imam yang bertugas malam di bait suci ditakutkan oleh suara-suara. Ada suara misterius muncul dan bumi bergetar. Ada suara tangisan orang banyak yang mengatakan, mari kita pergi dari sini. Ini semua adalah tanda-tanda dan keajaiban yang muncul sebelum kebinasaan Yerusalem. Siapa yang mendengarkan? Yang mendengarkan adalah orang-orang Kristen. Sebelum dibinasakan oleh tentara Roma, orang-orang Kristen ini dikasih waktu oleh Tuhan untuk keluar dari Yerusalem. Dan kita tahu bersama, orang-orang Kristen tidak satu pun yang mati di kota Yerusalem ketika Yerusalem sudah dikepung, dihancurkan, dibunuh orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu, di luar dan di dalam. Tidak ada orang Kristen yang binasa. Karena apa? Mereka mengikuti tanda-tanda dan keajaiban yang munculan. Sama seperti dengan keluarga Nuh, mereka masuk ke dalam bahtera. Mereka masuk ke dalam bahtera, dan itu adalah keselamatan. Yang berikutnya adalah periode sebelum air bah. Ya, ini sudah dalam bahtera. Pada saat ini, setelah pintu ditutup, hujan tidak segera turun. Selama 7 hari, Nuh dan semua yang ada di dalam bergumul menunggu hujan datang. Jadi inilah periode yang dikatakan pintu kasihan ditutup. Setelah pintu kasihan ditutup, ada waktu 7 hari di mana orang-orang di luar bahtera itu, mereka itu masih melakukan hal-hal yang biasa. Dalam tulisan Roh Nubuat, dalam Kemenangan Akhir dan peristiwa akhir zaman, mereka masih melakukan hal-hal seperti biasa. Seperti biasa yang mereka lakukan. Kalau kejahatan, ya kejahatan. Kalau yang baik-baik, yang benar, sebagai penyembah Allah, mereka mengaku penyembah Allah, mereka lakukan itu. Tulisan Roh Nubuat juga mengatakan begitu. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali juga, sebelum pintu kasihan ditutup secara global juga, itu yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi sama. Akan sama peristiwa dan keadaan sebelum air bah datang dan sebelum pintu kasihan itu dan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Sama. Ya.
Kalau saudara punya waktu dan sudah mengikuti satu topik, yaitu 7 hari sebelum pintu ditutup, saudara boleh cek di channel kami. Di situ diterangkan secara khusus pelajarannya. Ya. Ada di sana. Ya. Baru yang berikut, periode ketika air bah meliputi bumi. Ini yang keempat. Kejadian 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17, bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ya. Ayat 11 ini ada pelajaran khusus ya, untuk orang-orang yang sudah makan keras sekali. Ya, kalau sekarang belum. Lalu dalam Matius 24 ayat 37-39, sebab sebagaimana halnya pada zamanmu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Ketika air bah meliputi bumi, ya sebelum periode ini ya, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara, ada satu periode yang perlu dipelajari ini. Ya. Dan ini berhubungan dengan masa kesukaran yang besar setelah pintu kasihan ditutup ya. Nah, itu kita punya hubungan ke sana. Tetapi inilah secara umum dulu kita lihat ketika air bah itu meliputi bumi pada waktu umur berapa ini? 600 tahun, bulan kedua, hari ke-17. Terbelahlah mata air samudra raya. Ini bukan cocokologi, tetapi kebenaran firman Tuhan yang kita hubungkan dengan tulisan Roh Nubuat. Ya, ini ada pelajarannya khusus ya. Jadi, saudara-saudara sekalian, inilah kutipan yang saya katakan tadi di awal. Jika orang-orang sebelum air bah itu percaya akan amaran yang Nuh sampaikan, ya Tuhan akan menahan murkanya seperti terhadap kota Niniwe. Jadi Tuhan itu baik. Ya, baik sebelum dia menjatuhkan hukuman karena kejahatan yang sudah puncak tidak bisa ditoleransi lagi. Tuhan berikan pekabaran. Ada pendahuluannya. Ada para pekabar Tuhan sampaikan. Tetapi setelah itu, tetapi oleh penolakan yang keras terhadap tempelkan itu, dari Nuh ini, maka generasi itu telah mencapai puncak kejahatan. Kalau dibilang mencapai puncak, nggak bisa lagi dihindari lagi hukuman. Dan sudah tiba pada waktu kebinasaan. Pintu kasihan sudah tertutup secara global bagi mereka pada saat itu. Saudara-saudara sekalian, ini yang terjadi. Kemudian, kalau kita lihat di zaman akhir juga dihubungkan. Nuh ada dalam bahtera. Dan mereka yang menolak rahmat tertinggal di luar. Jadi meterai sorga itu ada di atas pintu itu. Di dalam Para Nabi dan Bapa halaman 92. Tuhan telah menutupkannya dan hanya Tuhan saja yang dapat membukanya. Demikian pula apabila Kristus meninggalkan pekerjaannya sebagai perantara orang berdosa. Sebelum kedatangannya yang kedua kali di awan-awan, pintu rahmat akan ditutup. Kemudian anugerah ilahi tidak lagi akan menahan orang-orang jahat. Ini yang dibilang apa? Yang jahat tambah jahat, yang benar tambah benar. Setelah pintu kasihan ditutup. Setelah pintu kasihan ditutup ini, setan akan mengendalikan sepenuhnya mereka yang telah menolak rahmat. Jadi, kalau saudara dan saya tidak mendapatkan roh hujan akhir, tidak bertobat, tidak dimeteraikan, maka saudara akan dikendalikan sepenuhnya oleh setan. Saudara milik setan, kelompok setan. Mereka akan berusaha untuk membinasakan umat Allah. Mungkin saudara mengatakan, oh saya orang Advent, Seventh-day Adventist, tidak mungkin saya menyerang sesama anggota gereja kita. Saudara, ketika saudara tidak dapat meterai dari Tuhan, tidak dimeteraikan, apalagi saudara keluar dari bahtera, ya, maka saudara nanti akan dikendalikan sepenuhnya oleh setan
saudara akan menjadi kelompok setan ini dan siap untuk dibinasakan. Tapi saudara bersama kelompok setan dan agen-agennya, saudara akan berusaha dulu untuk membinasakan umat Allah. Kelompok yang kelima yang kita pelajari tadi, mereka-mereka yang ada dalam kebenaran karena menolak terang kebenaran untuk bertobat yang disampaikan oleh Nuh, akhirnya mereka menolak kebenaran itu dan mereka menjadi orang yang paling berbahaya. Mereka lah yang menjadi ujung tombak untuk membinasakan siapa? Umat Tuhan. Saudara, ngeri. Sebagaimana Nuh terpelihara dalam bahtera, demikian pula orang-orang yang benar akan dilindungi oleh kuasa ilahi. Ya. Saudara, sementara penghakiman pendidikan berlangsung di surga sekarang ini, orang-orang sementara dosa-dosa orang percaya yang menyesal ditiadakan dari bait suci, maka pekerjaan istimewa penyucian membuang dosa harus terjadi sekarang ini di tengah-tengah umat Allah. Saudara, inilah pekabaran Nuh di zaman akhir. Waktunya sudah sangat singkat. Beberapa waktu yang lalu, dan saudara bisa lihat, saya melihat bahwa Paus mengundang atau dikunjungi oleh tim dari saudara-saudara sepupu kita yang dari Timur Tengah, dari Arab. Ya. Mereka datang di Vatikan. Untuk apa? Untuk menyiapkan COP28 yang akan dijalankan pada akhir tahun ini. Ya, saudara, kita lihat waktunya. Nggak terasa. Sangat singkat. Ya. Jadi, pekerjaan yang kita lakukan harus benar-benar kita jalankan sesuai dengan perintah Tuhan. Testimoni jilid 5 halaman 160, jerat-jerat setan terbentang di hadapan kita sebagaimana terjadi kepada anak-anak Israel. Sesaat sebelum memasuki negeri Kanaan, kita sedang mengulang sejarah umat ini. Ya, sejarah terulang kembali. Ya, sebagaimana juga zaman Nuh, begitu juga pada kedatangan anak manusia. Dan sebelum kedatangan anak manusia, peristiwa-peristiwa nubuatan yang besar, sementara kita menuju ke sana. Ya. Mari saudara sekalian, karena sudah waktunya, jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita terlambat untuk bertobat. Semua pekabaran-pekabaran firman Tuhan harus tegas sekarang ini. Tidak loyo, tidak menabobokkan, tidak tertidur orang. Ya. Dan itu harus kita dengar. Ya. Tidak dengar. Jangan sampai saudara-saudara masuk dalam 5 kelompok tadi. Pada saat zaman Nuh. Ada 2 kelompok. Adalah orang-orang benar, tetapi menolak. Dan provokator. Untuk apa? Mengejek para pekabar Tuhan. Sekaligus akan membinasakan umat-umat Tuhan juga yang ada. Ngeri. Ya. Jadi itulah yang menjadi bagian kita sekarang ini. Kita harus waspada, hati-hati, karena waktunya sudah sangat singkat. Demikianlah kabaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baiklah, terima kasih kepada Pendeta Tilaar yang sudah membawakan pekabaran pada malam ini. Pada saat ini adalah ruang pertanyaan, dan kami buka untuk 3 pertanyaan pertama. Boleh melalui chat di Zoom ataupun bisa raise hand langsung dari Zoom. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, pertanyaan pertama ini ada di chat. Pertanyaan dari Ibu Enti. Pertanyaan pertama, ketika zaman Nuh sebelum air bah dan sebelum pengepungan dan kehancuran kita, Yerusalem, ada amaran berupa tanda-tanda ajaib sebagai kesaksian bagi
orang sekitarnya, terlebih bagi mereka yang tidak percaya. Apakah hal yang sama akan terjadi? Ada amaran dan tanda ajaib agar umat Tuhan keluar dan meninggalkan perkotaan? Mungkin bisa langsung dijawab oleh pendeta. Kalau kita lihat, ini hal yang sudah biasa ya. Ada banyak tanda-tanda yang terjadi. Kita berbicara untuk orang-orang yang di luar sana ya. Tetapi bagi umat Tuhan, itu juga tanda. Ada tanda-tanda khusus di kalangan umat Tuhan kan, sebagaimana di Yerusalem sebelumnya, di bait suci itu ada tandanya. Dan kita juga ada, di kalangan umat Tuhan ada. Dan untuk orang-orang yang di luar kandang sana, baik yang sementara ragu-ragu untuk menerima kebenaran atau yang bergumul di dalam kebenaran dan yang belum juga, mereka juga diberikan tanda yang sama dan ada banyak. Kalau saudara perhatikan di setiap negara ada tanda-tanda seperti itu. Mengapa? Karena Tuhan mau banyak orang yang diselamatkan. Walaupun tidak melalui para pekabar Tuhan sekarang ini, artinya umat-umat Tuhan sendiri yang sampaikan. Tapi Tuhan juga bertindak untuk itu. Karena apa? Waktunya sudah sangat singkat. Jadi sebagaimana Yerusalem sebelum dibinasakan, ada apa? Dan di kalangan umat Tuhan, ya kalau kita bicara tentang country living ya, itu sudah sangat jelas ya. Ketika Tuhan juga memberikan kesempatan kepada umat Tuhan untuk keluar dari kota-kota oleh karena kebinasaan penghakiman Tuhan yang sementara merajalela kota-kota. Nah, itu tanda juga. Tetapi ada juga diberikan tanda orang-orang tertentu masih tetap tinggal di kota-kota sehingga mereka ini tetap ada di sana. Ya. Jangan sampai ada yang ikut-ikutan ya. Tetapi orang yang tinggal di kota memang benar-benar dia akan menginjil, memberitakan pekabaran rahmat Tuhan yang terakhir kepada orang-orang di dunia ini. Termasuk kepada saudara-saudara kita yang seiman, yang belum mengerti, belum paham, yang masih tertidur, belum bangun-bangun. Kita juga bertugas untuk menyampaikannya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dimengerti. Lalu ada yang kedua ini, apakah dan bagaimana kita menyikapi terhadap orang-orang, khususnya bagi anggota SDA yang meremehkan, bahkan mengusir pekabaran country living. Dan ya, kan zaman Nuh kembali lagi sekarang kan. Kalau kita diejek, kita bersyukur. Ya, berbahagia. Kenapa? Sudah waktunya ternyata. Kalau sampai kita diejek-ejek karena kebenaran yang kita sampaikan, berarti sama peristiwanya, keadaannya dengan sebelum air bah itu terjadi. Sama orang-orangnya. Jadi kalau peristiwa itu terjadi kepada kita diejek-ejek masalah country living, ya, diejek tentang reformasi kesehatan, memang begitu. Berarti digenapi. Dan kita benar berada dalam garis nubuatan yang terjadi saat ini sesuai dengan firman Tuhan. Kita aminkan itu. Dan artinya apa? Kita siap-siap akan bukan cuma diejek-ejek, akan dianiaya nanti. Siapa yang aniaya? Ya itu tadi, kelompok kelima tadi ya. Di pelajaran kita ini tadi. Oke deh, terima kasih. Baiklah, selanjutnya ada dari Bapak Manulang, dipersilahkan. Pertanyaan saya adalah, sekarang ini kalau saya lihat di dalam jemaat kita ada ajaran-ajaran yang baru, yaitu bahwa Roh Kudus itu tidak mempunyai oknum. Padahal sudah cukup penjelasan, tetapi tetap mereka menolak. Apakah orang-orang seperti ini satu iman dengan kita, atau bagaimana dengan orang ini? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Yuk, pendeta silakan. Baik, terima kasih Pak Manulang ya. Jadi memang dalam tulisan nubuat sangat jelas ya. Doktrin-doktrin yang merupakan pilar dari gereja kita ya. Itu akan digoyang. Yang goyang dari dalam. Ya, jadi enggak usah heran. Enggak usah heran hal-hal seperti itu terjadi. Ya. Dan kita tidak perlu menerangkan tentang ketuhanan di sini ya, tentang pencipta kita ya. Tetapi yang jelas, itulah goncangan sekarang ini. Tadi di dalam 5 kelompok orang yang mendengarkan khotbah Nuh,
Itu salah satunya apa? Yang kelompok keempat tadi. Orang-orang pintar, ahli filsafat, cendekiawan, orang-orang punya titel, orang-orang hebat. Tetapi akhirnya mereka menggunakan apa? Pikiran sendiri. Pikiran sendiri. Lalu mereka meramu Alkitab, meramu tulisan-tulisan Roh Nubuat, sehingga muncullah suatu pendapat yang baru. Dan bagi orang-orang yang ikut-ikutan, ada ya kelompok-kelompok yang ikut-ikutan, karena mereka lihat ini orang-orang pintar, orang-orang yang berargumentasinya luar biasa dan dianggap benar. Maka ada kelompok-kelompok orang dari umat Tuhan juga yang ikut-ikutan seperti itu. Dan kita jangan seperti itu. Kita harus mengikuti apa? Demikianlah firman Tuhan. Bukan demikianlah kata gereja, demikianlah kata negara, demikianlah kata orang-orang pintar. Kalau mereka kutip firman Tuhan dengan konteks yang benar, yang sebenarnya background-nya kita terima. Tapi kalau cuma kutip-kutip saja untuk membenarkan mereka punya ide, filsafat mereka, hati-hati. Ya, selalu kita kembali kepada apa? Back to the Bible dan apa? Tulisan Roh Nubuat. Sekali lagi, tulisan Roh Nubuat sangat gamblang, jelas, sederhana, dapat dimengerti, nggak perlu pusing-pusing diputar-putar, nggak sulit. Apalagi kita meminta Roh Kudus untuk menerangkan lebih terang lagi kita. Ya. Itu saja yang saya bisa jawab ya. Saya bisa jawab. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Shirlin. Apakah kaitan perjanjian IHR-WHO yang ditandatangani pada bulan Mei lalu dengan akhir zaman? Boleh dijawab, Pendeta? Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kesehatan, reformasi kesehatan, ini adalah tangan kanan pekabaran 3 malaikat atau penginjilan. Artinya kalau nggak ada tangan kanan, lepas nggak ada kuasa, kekuatan, kemampuan. Dan tandingannya adalah apa? Pekabaran 3 katak ya. Pekabaran 3 katak, salah satunya apa? Reformasi kesehatan palsu. Ada hubungannya enggak itu? Adalah. Ya. Apakah benar secara pikiran logika sekarang kita diarahkan kepada hal yang masuk akal, tetapi bukan kebenaran firman Tuhan. Tapi itu filsafat manusia, ide-ide yang berhubungan dengan kesehatan, dengan alam seperti hukum alam. Tetapi di balik itu tidak meninggikan Tuhan sebagai segala-galanya. Itu yang harus kita waspadai. Jadi semua itu ada hubungannya. Semua mengarah kepada apa? Supaya kita umat Tuhan akan terpengaruh dengan hal-hal yang sudah dijalankan dalam 3,5 tahun terakhir ini, dan itu dilanjutkan lagi. Mengapa? Karena kita lihat ya, ensiklik yang 2 yang dikeluarkan oleh Paus itu sementara dijalankan. Ya, pertama kan tentang iman, yang kedua tentang Laudato Si, baru Fratelli Tutti. Itu Laudato Si itu yang dijalankan sama Fratelli Tutti, persaudaraan. Itu dijalankan di dunia sekarang ini. Ya, semua mengarah ke sana. Oke, makasih. Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Guntar Simatupang mungkin. Iya. Ya, silakan. Pertanyaan saya, kalau pada zaman air bah itu, Nuh berkhotbah 120 tahun lamanya. Dan wajar pada waktu itu manusia tidak percaya. Kenapa? Karena tidak pernah ada hujan pada waktu itu. Tumbuhan bisa hidup, tumbuh kena embun. Hujan belum ada. Wajar kalau orang tidak percaya air bah akan datang. Dan saya sekarang ini sudah 160 tahun sejak gereja kita diorganisir tahun 1860 sekian, sekarang 2023, persis 160 tahun. Sudah lewat 160 tahun. Bagaimana ini? Kapan lagi? Dan tanda apa yang harus kita beritakan yang belum pernah terjadi? Supaya kita bisa percaya dan orang lain bisa percaya. Karena tanda sudah cukup, kan?
air bah memang tidak akan ada lagi. Gempa bumi, kehancuran semua ternyata sudah selesai, sudah cukup bukti. Apa lagi mau kita tunggu? Mau berapa tahun lagi? Ini menjadi kenapa diperlambat, diperpanjang sampai sudah 160 tahun persis pengabaran ini dilakukan di organisasi gereja Pasir Sudi di Amerika. Terima kasih. Ya, dipersilakan pendeta. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang keselamatan, kalau kita berbicara tentang keselamatan manusia, umat Tuhan atau manusia, maka nubuatan itu bersyarat. Ya, kalau Tuhan tentukan 10 tahun, 20 tahun, kalau berbicara tentang keselamatan itu bersyarat. Kalau dilaksanakan, maka kebinasan itu akan dipending, ditunda, bahkan tidak terjadi. Tapi kalau sudah dikasih waktu seperti itu, lalu tidak dijalankan, maka apa? Akan dilaksanakan. Ya. Jadi tentang Nuh, air bah, lalu Nineve, itu contoh-contoh nubuatan yang bersyarat, ya, yang berhubungan dengan berkat dan kutuk yang akan didapat manusia, atau kebinasaan dan kehidupan yang akan dihadapi manusia. Nubuatan-nubuatan yang berhubungan dengan itu pasti bersyarat. Nah, sekarang masalah waktu. Masalah waktu. Kedatangan Yesus yang kedua kali, apakah waktunya harus tepat? Ya. Apakah harus tepat? Firman Tuhan katakan apa? Kita ingat apa? Petrus katakan apa? Kita bisa mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi kita bisa memperlambat enggak? Tulisan Roh Nubuat katakan iya. Seharusnya Yesus datang pada zamannya Nyonya White. Tetapi karena apa? Karena kedegilan dari umat Tuhan pada zaman itu, kejahatan-kejahatan, ketidakpersatuan, dan kurangnya iman, itu yang menyebabkan kegagalan itu. Jadi siapa yang menunda? Siapa yang mempercepat? Manusia juga, umat Tuhan juga. Ya, umat Tuhan juga. Tapi ada satu pelajaran di mana kasih karunia kepada umat-umat Tuhan itu ada batasnya. Ya. Ada batasnya. Dan kita masuk kepada generasi kasih karunia. Sekarang, saudara dan saya ini, generasi kasih karunia. Artinya apa? Tidak bisa tidak. Kita harus jalankan itu. Tidak ada lagi kasih karunia yang lain. Artinya zaman kita inilah dipastikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu kalau ada orang mengejek ini dan itu, kayak dari dulu sampai sekarang begitu terus. Enggak masalah. Justru itu penggenapan nubuatan sebagaimana zaman Nuh. Itu kita bersyukur untuk hal itu. Karena apa? Karena mereka akan katakan dari dulu sampai sekarang sama aja. Mana ada peristiwa itu? Mana ada penganiayaan besar dan lain sebagainya, dikejar-kejar dan sebagainya. Nah, itu dia ya. Itu akan terjadi. Jadi, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin, pasti. Tapi kalau berbicara nubuatan, ya, nubuatan tentang kehidupan manusia akan binasa atau selamat, itu bersyarat. Ya, secara pribadi ataupun kelompok harus bersyarat. Tetapi untuk generasi di mana Tuhan akan muncul datang kedua kali, itu generasi saudara dan saya sekarang. Generasi kasih karunia. Ya, generasi terakhir itu seharusnya sudah terjadi tahun 2004 ya. Sekitar ya 2004. Ya, ada pelajarannya khusus itu ya. Tetapi lebih dari itu generasi kasih karunia. Dan itu harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan ya. Jadi saya rasa itu saja dulu, jangan kita terlalu panjang sehingga kita keluar dari konteks firman Tuhan. Artinya yang dinyatakan itu yang kita terima. Kalau belum dinyatakan, jangan kita apa? Sampaikan. Satu lagi. Ya. Tadi disinggung mengenai Canter Living.
kebetulan sahabat yang lalu saya bekerja di Gatot Subroto Medan. Sekarang saya ada di GGB ini, makanya ada putus-putus sinyal. Masalah sahabat yang lalu di gereja Gatot Subroto, di gereja kami, mengenai country living, jangan memulai sebelum ada perintah dari ketua GC, dia bilang. Saya bilang, kenapa ketua GC? Iya, karena ini adalah gereja yang benar. Gereja masih hari ke-7. Sampai sekarang harus kita percaya. Mulai dari pimpinan kita sampai bawah, itu harus ada perintah dari sana, baru kita keluar dari kota. Saya bilang, bagaimana ini pendeta bilang begitu? Menurut Pastor bagaimana? Ya, selagi yang dibicarakan itu kebenaran oleh kita punya organisasi, pimpinan kita, dan itu up to date, dan pekabaran masa kini, artinya yang menyiapkan umat Tuhan bagi masa kesukaran, bagi kedatangan Tuhan, bagi pemeteraian ke depan yang sudah sangat dekat, kita terima. Tetapi ketika pimpinan-pimpinan kita itu menyimpang, sebagaimana yang dialami Nyonya White dulu, ya, kita harus tegas. Kita harus berprinsip kepada demikian firman Tuhan, bukan demikian kata gereja, demikian kata negara, demikian kata organisasi. Kecuali itu benar mendukung sesuai dengan firman Tuhan dan tulisan Roh Nubuat, ya kita terima. Tapi kalau tidak, ya dalam hati kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan. Ya. Harus seperti itu. Bukan berarti kita melawan mereka, enggak. Tetapi yang kita lebih percaya adalah ketika mereka mengutip tulisan firman Tuhan atau tulisan Roh Nubuat itu, baru kita ikuti. Tapi kalau cuma mereka punya ide, gagasan saja mereka, ya tidak. Kita jangan ikuti itu. Selagi itu sesuai dengan firman Tuhan dan keadaan kita sekarang ini, silahkan kita terima. Kalau tidak cocok, ya biarkan mereka. Ya, keselamatan itu pribadi-pribadi. Organisasi tidak menanggung keselamatan. Bahkan keluarga sendiri, suami istri juga nggak saling menanggung keselamatan, pribadi-pribadi. Apalagi ini yang lebih besar, jauh sekali. Pekabaran yang mereka sampaikan sesuai dengan Alkitab Roh Nubuat kita terima dalam keadaan sekarang, ya, dalam keadaan sekarang. Tapi kalau kita dibawa kepada keadaan seolah-olah masih lama lagi kedatangan Yesus dan seterusnya, ya janganlah. Artinya itu kita kembali tidur. Padahal harus dibangunkan sekarang rohani. Ya. Kalau memang pekabaran-pekabaran dari para hamba Tuhan sekarang ini dengan mengutip ini dan itu, mempunyai ide-ide seperti itu, lalu membawa orang merasa down di dalam iman, dalam kebenaran, merasa, wah, enggak guna saya selama ini rupanya. Saya sudah CL, saya sudah khususkan diri, persiapan untuk masa kesukaran, dan lain-lain. Ternyata dimentahkan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Padahal keadaan sekarang itu sudah sangat mendukung. Kalau ada yang mau mementahkan dengan ide-idenya, apakah dia hamba-hamba Tuhan, saudara harus lebih menerima apa? Tulisan Roh Nubuat dan Alkitab dari firman Tuhan. Itu saja ya Pak Simatupang. Terima kasih. Ini ada tulisan chatting. Setelah Tuhan menutup pintu bahtera, masih ada waktu selama 7 hari sebelum air bah diturunkan. Kenapa Tuhan menunda sampai 7 hari? Apa masih ada kesempatan bagi orang berdosa? Nah, saudara-saudara, setelah masuk dalam bahtera, Tuhan tutup bahtera. Lalu ada 7 hari. 7 hari sebelum air bah itu datang. Ya. Dan peristiwa ini bukan memberikan kesempatan kepada orang berdosa pada saat itu, supaya diberikan kesempatan untuk bertobat. Udah enggak. Karena dikatakan apa? Pintu bahtera yang ditutup oleh Tuhan sendiri, itu adalah meterai. Meterai Tuhan. Di mana orang yang ada di dalam bahtera, mereka lah yang diselamatkan. Sudah ditentukan selamat. Sedangkan yang di luar bahtera tidak akan selamat.
tetapi ada 7 hari sebelum air bah itu datang. Ya. Bukan berarti itu 7 hari untuk berikan kesempatan kepada mereka, orang-orang yang jahat yang di luar Bahtera itu untuk bertobat lagi. Nggak ada lagi. Namanya pintu kasihan pribadi global, secara global, nggak ada lagi yang kedua. Sama halnya dengan akhir zaman. Ya, di akhir zaman, kalau kita baca dalam peristiwa akhir zaman, setelah Yesus Kristus keluar melepaskan jubah keimamatan, ya, dia katakan sudah selesai, maka apa? Pintu kasihan secara global itu tertutup. Baru 7 malapetaka itu dicurahkan. Setelah pintu kasihan ditutup, tulisan Roh Nubuat di dalam peristiwa akhir zaman mengatakan hal yang sama. Setelah itu, orang-orang masih melakukan kegiatan seperti biasa di bumi ini. Setelah pintu kasihan ditutup. Dia bekerja, dia sekolah, kuliah. Dan umat-umat Tuhan yang tidak dimeteraikan, mereka masih berbakti. Saudara perhatikan, masih berbakti. Dan itu dialami juga oleh orang-orang selama 7 hari setelah pintu Bahtera ditutup, yang di luar Bahtera itu. Mereka juga melakukan hal seperti itu. Jadi itu yang dikatakan kalimat-kalimatnya. Tidak ada lagi pertobatan kedua. Tidak ada lagi pertobatan untuk orang-orang yang tidak menerima meterai Allah itu. Nah, itu yang perlu saya luruskan supaya kita memahami. Oke, terima kasih. Mungkin bagi saudara-saudara yang lain yang masih ada pertanyaan, dipersilahkan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Deborah. Pendeta Dok Bachelor saja sudah CL sejak 7 tahun yang lalu. Ya, ini maksudnya memberitahukan, mengkonfirmasi bahwa sudah banyak pimpinan-pimpinan, para hamba Tuhan juga menjalankan country living. Saudara, kita perlu tahu, country living itu bukan karena ada masa kesukaran. Tidak. Dari sejak Adam itu udah country living orang-orang. Mengapa country living? Apa artinya? Di situ kita mengikuti perintah Tuhan supaya kita lebih khusyuk di dalam mendengarkan suara Tuhan, di dalam membentuk karakter tabiat Kristus itu, dan juga untuk apa? Kemandirian kita. Karena kita berkebun, makan apa adanya, dan sehat di sana, udara sehat, dan tidak ada bencana-bencana. Itu awal-awalnya. Tetapi alasan orang country living ketika sudah tahu masa kesukaran sudah ada di depan. Sandelo itu akan terjadi. Itu alasan-alasan yang terakhir. Tapi country living itu bukan nanti sudah kita dikejar-kejar. Hari Minggu sudah disahkan baru kita lari. Bukan itu. Dari sejak awal di Alkitab dan tulisan Roh Nubuat mengatakan country living itu adalah apa? Petunjuk dari Tuhan sendiri sejak awal. Ya. Jadi kalau pendeta Dok Bachelor dia sudah 7 tahun lalu dia country living, iya, itu wajar. Ada yang udah puluhan tahun, ada yang udah 40 tahun, 50 tahun. Untuk apa? Menjaga supaya karakter kita itu tetap murni seperti Kristus, tabiat Kristus. Karena di kota-kota banyak cobaan, kejahatan, bencana-bencana dan lain sebagainya. Jadi keuntungan di tempat pedesaan, tempat-tempat terpencil sangat banyak. Yang jelas menuju kepada kerohanian yang lebih baik, hubungan kita sama Tuhan lebih baik, dan tentunya kesehatan juga dijamin di sana. Penghakiman Tuhan juga tidak ada. Seperti itu kan yang tulisan Roh Nubuat katakan. Jadi janganlah kita yang berada di posisi sebagai pemimpin-pemimpin gereja, para hamba Tuhan, lalu menyatakan country living itu nantilah, tidak benar dan sebagainya. Padahal firman Tuhan sangat jelas. Alasan country living itu seperti itu. Ya, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih siap di dalam
membentuk karakter Kristus itu. Sekaligus kita mandiri, sehat, hidup sehat. Karena kita menanam dan hasilnya untuk kita juga kan sehat. Daripada kita belanja-belanja, keluar uang, itu lebih sehat. Jadi jangan mendiskreditkan orang-orang yang sudah country living. Justru mereka menjalankan petunjuk Tuhan. Kalau kita belum ke sana, ya janganlah kita mengata-ngatain orang. Ya. Berarti belum siap saja. Dan Tuhan mungkin belum memberikan petunjuk. Atau kita pura-pura nggak tahu Tuhan sudah suruh. Kapan Tuhan suruh? Ya melalui pekabaran-pekabaran ini. Melalui chatting-chattingan, melalui pelajaran-pelajaran yang diberikan di video-video YouTube contohnya, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah panggilan dari Tuhan. Cuma kita cuek-cuek saja. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan dari chat, Pendeta. Jadi, 7 hari setelah pintu ditutup itu maksudnya untuk apa? Sebenarnya tidak ada apa-apanya. Cuma itu pernyataan dari tulisan Roh Nubuat. Ya. Setelah pintu kasihan ditutup, waktu zamannya air bah, ada 7 hari. Ya. Bukan diberi kesempatan dan lain sebagainya. Tetapi pernyataan seperti itu saja. Dan itu disamakan dengan peristiwa ketika Yesus sudah keluar dari bilik maha suci. Di dunia ini, seperti halnya zaman Nuh. Ada 7 hari. Jadi orang-orang di dunia ini masih melakukan kegiatan seperti biasa. Ya. Kalau yang jahat, ya jahat. Yang benar tambah benar, yang jahat tambah jahat. Jadi seperti itu saja, enggak ada maksud-maksud yang lain. Tetapi angka 7 itu yang perlu dipertanyakan. Apa itu 7 itu? 7 hari literal maksudnya, atau 7 tahun, dan lain sebagainya. Jadi itu cuma petunjuk saja. Ya, karena Tuhan juga bisa mempercepat waktu, masa kesukaran, dan seterusnya. Tapi itu sebagai indikasi saja bagi umat Tuhan. Karena Nuh dan keluarga selama 7 hari kan, wah, dia stres juga di sana kan, karena binatang-binatang dan lain sebagainya. Dan juga hal-hal yang tidak mengenakan. Dan itu akan dialami oleh umat Tuhan kan, pada saat 7 malapetaka. Jadi kalau lihat itu 7 hari itu lambang dari 7 malapetaka. Karena setelah pintu kasihan tertutup ada 7 hari lagi sebelum dibinasakan. Jadi 7 hari sama dengan 7 malapetaka baru Yesus datang atau air bah itu datang. Sama itu. Ya, sama itu kebinasan. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari saudara-saudara, dipersilahkan. Masih ada 5-10 menit ya sebelum kita tutup. Kalau masih ada, silakan. Mungkin saya mau bertanya, masuk ini? Ya, silakan. Kira-kira baterai itu dibuat untuk manusia atau untuk hewan? Atau untuk binatang? Ya, tentunya kalau kita lihat konteks zaman Nuh, ya itu sebenarnya itu untuk manusia. Tetapi untuk kelangsungan hidup hewan, maka diperlukan juga hewan. Kalau enggak binasa semua. Kita enggak bisa lihat makhluk hidup hewan sekarang ini. Nah, kalau konteksnya sekarang itu bukan untuk binatang, itu khusus manusia. Setelah pintu kasihan ditutup ya. Khusus manusia. Soalnya begini Pak, saya ada baca di buku Roh Nubuat, itu baterai itu dibuat memang untuk binatang. Dalam Kejadian pasal 6 juga itu, Nuh disuruh buat baterai berpetak-petak, lalu atasnya ditutup dengan palka. Nah berpetak-petak itu, kalau kita lihat memang kandang babi, kandang sapi, itu berpetak-petak. Dan memang buku Roh Nubuat katakan bahwa
kalau saja itu dibuat untuk manusia, maka bata itu tidak cukup. Kalau semua manusia masuk di situ zaman itu, bata itu cuma kecil. Nah, oleh sebab itu dibuat untuk binatang karena Tuhan lihat bahwa manusia memang jahat sekali, tidak akan masuk. Lalu yang kedua, 7 hari itu lama, cukup lama itu sebenarnya. Nah, itu sebenarnya kalau baca buku Roh Nubuat dikatakan bahwa itulah kesempatan untuk orang di luar bertobat pada saat itu. Hanya mereka tidak bertobat. Bahkan buku Roh Nubuat katakan bahwa hujan waktu turun pun masih ada kesempatan untuk bertobat. Hanya mereka takut mati, bukan takut karena kesalahan-kesalahan mereka yang mereka buat selama ini. Nah, itu saya baca di buku Roh Nubuat, Pak. Ya, saudara Martovina, kutipannya itu Iya. tolong nanti dikasih. Oh, nanti saya Jangan kasih cuma ya, nanti saya komen. kasih. Nah, Ya. kasih ya, Ya. supaya Ya, saya jelas. kasih. Jadi, Ya, supaya jelas. ya, jadi sebagaimana halnya waktu Itu tulisannya di mana itu? Saya boleh tanya. Tulisannya di mana? itu di buku Kerenduan Kesal sama. Nanti saya kasih. Itu saya udah baca. Saya cari. Semua saya Ya, udah baca. saya- Nggak ada saya itu, kasih. Pak. Para nabi dan bapak. Oh, saya ada baca ada. Nanti saya kasih. Iya. Nanti saya kasih Kecuali karena- di buku lain. Buku lain Ya, silakan. karena memang Ellen G. White katakan bahwa sebagaimana waktu zaman waktu itu kalau mereka bertobat, hujan pun tidak akan turun sebagaimana Niniwe. Kalau itu benar. Itu tadi kutipannya udah jelas ya tadi ya. Kutipan terakhir. Ada itu. Tapi kalau dibilang para nabi dan bapak, saya udah baca semua itu. Itu kutipan-kutipannya semua. Kecuali di luar dari buku para nabi dan bapak. Boleh dimasukkan itu. Ya, masukkan itu. Kecuali ada yang susup-susupin, ya jangan seperti itu ya. Jangan membingungkan orang. Oke, terima kasih. Baiklah, kita akan menutupkan acara kita dengan menyanyikan lagu Padamu Allahku Puji yang akan di-share.